Gaji DPR 3 juta sehari, totalnya jadi 100 juta per bulan. Wow. Hah? Wow. One, two, three. Halo Halo Sobat Sobat DB DB News. News. Nah, berita kali ini mungkin viral karena mengenai gaji DPR nih teman-teman yang senilai 3 juta sehari yang jika ditotal dalam sebulan nih mampu menembus harga 100 juta. Gila, ini beneran atau cuma hoax yang lagi viral di media sosial? Katanya sih ya Kak, gajinya naik, tapi kok angkanya bisa segede ini? Oke, lupakan semua drama yang politik tadi ya. Di video kali ini kita akan jadi akuntan dadakan ya teman-teman. Kita akan bedah dan hitung bareng-bareng berapa sebenarnya total pendapatan yang masuk ke kantong anggota dewan terhormat kita. Siapin kalkulator kalian. Oke, jadi beberapa hari terakhir ini timeline kita semua dari X sampai grup WhatsApp keluarga mungkin ya. Rame banget sama postingan yang judulnya Mantap, gaji anggota DPR RI naik jadi 3 juta per hari, bukan per bulan ya teman-teman. Sumbernya dari pernyataan anggota DPR Pak TB Hasanuddin yang bilang take home pay sebulan itu bisa tembus 100 juta rupiah. Jelas dong, netizen langsung ngamuk. Di tengah UMR yang segitu-gitu aja, ada wakil rakyat yang penghasilannya bisa sampai segini. Tapi nggak akan lama kemudian, Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan Sekjen DPR langsung klarifikasi. Katanya nggak ada tuh yang namanya kenaikan gaji anggota DPR. Loh, jadi mana nih yang sebenarnya benar? Kita juga bingung kan? Nah, disinilah kita akan bongkar faktanya satu persatu. Oke, kita lihat dari sumber permasalahannya, yaitu slip gaji mereka berdasarkan peraturan pemerintah daerah. Nah, gaji pokok anggota DPR itu adalah 4.200.000. Hah? 4,2 juta? Serius nih teman-teman. Nah, ini lebih kecil dari UMR Jakarta loh teman-teman. Wakil ketua dapat 4.620.000 dan ketua DPR pun dapat 5.040.000 rupiah. Kalau cuma lihat ini doang, kalian pasti mikir, wah kasihan banget ya Kak gajinya Bener banget. gitu. Tapi tunggu dulu teman-teman, ini baru yang namanya pemanasan. Sekarang kita masuk ke babak utamanya, yaitu lautan tunjangan. Oke, kita coba tampilkan grafis yang menampilkan daftar tunjangan satu persatu dengan nominalnya. Oke, kita coba lihat dulu teman-teman ya. Yang pertama, untuk uang sidang ataupun paket senilai 2 juta rupiah. Ini gaji dan juga tunjangan tetap ya teman-teman. Tunjangan istri itu ada senilai 420.000. Tunjangan anak 168.000. Tunjangan PPH yang menurut pasal 21 senilai 2.699.813. Tunjangan beras seharga 30.000. Kemudian, anggota DPR juga mendapatkan penerimaan yang lain seperti tunjangan kehormatan sejumlah 5.580.000. Kemudian ada tunjangan komunikasi intensif senilai 15.554.000. Wow. Yang selanjutnya juga banyak banget Kak, kalau membayar juga ya. Pegel rasanya ya. Asisten banget, anggota senilai 2.250.000. Ada tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran senilai 3.750.000 dan bantuan langganan listrik dan telepon senilai 7.700.000 rupiah. Kemudian ada biaya perjalanan, rumah jabatan anggaran pemeliharaan hingga uang pensiun senilai 2.520.000. Bentar, gue nafas dulu nih teman-teman. Gila banyak banget ya. Oke, banyak banget nih Kak. Ini kalau di total semua pun mungkin angkanya termasuk seharga 54 jutaan rupiah. Jauh banget dari gaji pokok yang cuma tadi 4 jutaan. Kalau ada yang bilang pendapatan DPR itu di atas 50 juta dan ternyata itu adalah fakta. Langsung saja kita putar videonya bahwa ada cuplikan singkat pernyataan Puan Maharani yang bilang nggak ada kenaikan gaji, hanya ada kompensasi uang rumah. Langsung saja kita putar videonya. Hanya sekarang DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, namun diganti dengan kompensasi uang rumah. Jadi itu aja. Sekarang karena rumahnya kan sudah dikembalikan kepada pemerintah. Itu aja.
Oke, dengarkan kita juga Ibu Puan selaku Ketua DPR RI juga bilang gak ada tuh yang namanya kenaikan gaji. Dan secara teknis beliau nggak salah, gaji pokoknya memang tetap 4,2 juta rupiah dari tahun 2000. Yang jadi game changernya adalah ini dia, ada tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah per rumah. Anggota banget. DPR tuh berapa ya jumlahnya per rumah gitu. Berarti per orang 50 juta rupiah. Gila, Total aja gokil tuh banget. sama anggotanya semua baru Bener banget. pengeluarannya. Nah, karena anggota DPR periode baru ini nggak lagi dapat rumah dinas di Kalibata, mereka dapat uang kompensasi nih sebesar ada yang bilang 30 dan ada yang bilang juga 50 juta rupiah per bulan. Nah, sekarang coba kita gabungin semuanya, pendapatan rutin yang 54 jutaan aja, tapi ditambah dengan kompensasi rumah seharga 50 juta. Dan totalnya pun sangat banyak nih, Kak. Berapa totalnya, Kak? Totalnya 104 juta. Nggak masuk akal. Pantas aja Pak TB Hasanuddin dengan PD bilang take home pay-nya bisa mencapai 100 juta. Dan ternyata ini loh rahasianya, Kak. Gila, pengamat politik sampai juga ikut berkomentar, yaitu Raya Rangkuti menilai kenaikan gaji DPR itu semakin memperlebar kesenjangannya dengan masyarakat. Hal itu menunjukkan mereka kurang sensitif dengan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat. Terkesan sekali mereka ini menyepelekan kesulitan-kesulitan rakyat Indonesia. Nah, kita coba tonton video yang berikut ini di mana anggota DPR berjoget-joget di gedung DPR. Asik. Gila, kita coba tonton video yang berikut ini. Wow. Wow. Seru banget ya, Kak. Pakai jas. Merayakan kenaikan gaji ya tentunya, Kak. Senang banget mereka nih. Sehari 3 juta rupiah di tengah kondisi rakyat semakin susah. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80 menjadi momen membahagiakan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Pasalnya, gaji anggota DPR periode 2024 hingga 2029 dikabarkan naik, sehingga dalam sebulan bisa mendapatkan paling tidak 100 juta rupiah, atau sehari digaji 3 juta rupiah. Menanggapi hal tersebut, pegiat media sosial Herwin Sudikta menyinggung kenyataan pahit yang dirasakan rakyat beberapa waktu terakhir. Rakyat diperhadapkan dengan kenaikan pajak yang fantastis. Sementara, untuk mendapatkan pekerjaan terbilang sulit di tengah badai PHK yang masih hangat. Seorang politikus Ferdinand Hutahayan, secara prinsip sebetulnya kenaikan gaji para pejabat maupun DPR ini harusnya tidak jadi masalah. Ini menjadi masalah karena terlihat sangat tidak adil, kata Ferdinand kepada wartawan. Ia kemudian memberikan gambaran rakyat yang kesusahan menghadapi kebijakan pajak yang melonjak tinggi. Pejabat justru mendapat kenaikan gaji besar. Ketika rakyat kita di bawah menjadi kesusahan, pejabat kita mendapatkan fasilitas baru dan kenaikan gaji. Sebutnya, sebelumnya TB Hasanuddin secara terbuka mengungkap besaran gaji bersih atau take home pay wakil rakyat yang ternyata bisa tembus lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Hasanuddin mengaku jumlah itu lebih dari cukup. Sehingga jika dibagi setiap hari, setiap anggota DPR bisa mendapat sekitar 3 juta rupiah. Oke, kita tadi bisa lihat bareng-bareng ya kakak ya. Jadi kesimpulannya apa nih teman-teman? Narasi gaji DPR tuh seharga 3 juta sehari dan mungkin di total seharga 100 juta sebulannya. Itu bukan hoax, tapi itu berasal dari total seluruh pendapatan, bukan dari gaji pokok. Klarifikasi dari pemimpin DPR itu adalah permainan kata yang sangat cerdas. Mereka benar secara teknis nih, tapi menyesatkan secara substansi. Yang bikin miris itu adalah perbandingannya. UMR Jakarta 5 jutaan. Di Jawa Tengah 2 jutaan. Sementara wakil kita di Senayan mendapatkan bisa 20 kali lipat dari UMR tinggi. Tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia, gaji pokoknya pun memang seharga lebih tinggi dan mungkin di total 50 jutaan nih Kak. Tapi total pendapatan itu nggak kalah jauh di Singapura, lebih gila lagi, bisa 2 miliar per tahun. Nah pertanyaannya nih Kak, kalau pendapatannya udah segede seperti itu, kenapa masih banyak yang korupsi?
Jawabannya pun tentang kompleks. Langsung saja kita putar videonya. Mahfud MD keheranan, MD, ya? Kenapa masih ada pejabat yang melakukan korupsi? Padahal sebagai pejabat saja pemasukan ini dan itunya saja sudah besar. Sebetulnya jadi pejabat itu nggak ngapa-ngapain aja, udah kaya. Wow. Iya kan? Saya beritahu. Kenapa sih orang masih korupsi? Ini gajinya pejabat nih. Resminya memang kalau gaji menteri itu 19 juta. Cuma 18 juta. Tetapi take home-nya banyak itu. Yang dibawa pulang bisa 150 rata-rata minimal. Dan itu bersih. Ditambah remunerasi dianggap 100%. Ditambah uang operasional yang itu bisa dipakai untuk apa saja. Itu 125 juta. Wow. Saya 20 tahun lebih menjabat dan segitu dapatnya. Saya simpan semua bisa lebih dari 30 miliar. Itu yang korupsi itu orang gila. Tapi itu dibahas, kan Pak Mahfud kan ketua MK juga. Iya. Sidang itu kan dapat duit juga, Pak. Oh iya, itu saya ketua waktu keluar dari MK tuh kaget loh, kok hartanya banyak ya gitu kan, itu langsung disetor ke bank. Oke, kita juga coba tonton video yang berikut ini di mana penjelasan Pak Mahfud MD nih. Kenapa pejabat meski gajinya besar tetap aja nih masih ngelakuin yang namanya korupsi. Wow. Oke, kita coba tonton video yang berikut ini. Kita tonton ya. Alasannya. Yang saya lihat sekarang penyebab utamanya biaya politik itu terlalu mahal dan itu harus dibiayai oleh para politisi sendiri. Nah, oleh sebab sekarang mau jadi anggota DPR misalnya, dia harus bikin spanduk, bikin iklan dan sebagainya yang itu tidak terbayangkan jumlahnya bila dibandingkan dengan gaji yang akan diterima. Sama dengan gubernur, gajinya 8 juta tapi dia berani mengeluarkan 140 miliar untuk terpilih menjadi gubernur. Wah, kita bisa nonton teman-teman ya. Mulai dari biaya politik yang super mahal buat kampanye, tekanan dari partai, sampai faktor keserakahan manusia yang memang gak ada batasnya. Gaji besar ternyata bukan jaminan anti korupsi, tapi cuma jadi standar hidup baru yang harus mereka pertahankan. Nah, jadi gitu guys, hasil investigasi kita pada hari ini. Sekarang kalian udah tahu kan, hitung-hitungan di balik pendapatan fantastis anggota DPR Republik Indonesia. Bukan lagi soal gaji, tapi soal lautan tunjangan yang jumlahnya berkali-kali lipat. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah pendapatan sebesar ini sepadan nih dengan kinerja mereka sebagai wakil rakyat? Nah, tulis aja langsung komentar kalian di bawah ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe hingga nyalain loncengnya biar kalian tahu update kita setiap hari. Nah, kakaknya ada info menarik nggak nih buat aku? Oke, ada info yang sangat menarik nih, Kak. Jika kalian perlu kebutuhan IT seperti laptop, PC, atau segala kebutuhan IT lainnya, jangan lupa download di aplikasi kita, yaitu namanya aplikasi DB Click. Di sana kalian dapetin banyak promo yang sangat menarik dan mungkin banyak penawaran yang sangat terbatas, teman-teman. Kalian bisa juga kunjungin website www.dbclick.co.id dan linknya pun ada di deskripsi di bawah. Nah, thank you udah nonton video ini. Aku Farah. Dan aku Arya. Dan sampai jumpa. Bye.